Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sebagai leading institution penanganan permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkatkan kinerja meski di tengah pandemi COVID-19. Dan demi menekan angka peningkatan terpaparnya virus COVID-19, maka tahun ini pun BNN RI melakukan vaksin tahap ketiga atau booster bagi seluruh pegawai maupun masyarakat sekitar. Sedangkan dari sisi organisasi, BNN RI selalu meningkatkan kualitas, terutama dari segi sumber daya manusia. Ya, pada tahun ini, BNN RI melantik beberapa pejabat utama yang menduduki posisi Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Pencegahan, serta Deputi Hukum dan Kerjasama. Kepala BNN RI meminta pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan semangat, mewujudkan BNN sebagai institusi yang dipercaya, berguna, dan dicintai masyarakat. BNN selalu berupaya memperkuat personilnya dengan menggelar sejumlah pelatihan seperti pelatihan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, pelatihan Red Planning and Execution, pelatihan fungsional penyuluh narkoba, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, serta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Badan Narkotika Nasional. Peningkatan sektor sarana dan prasarana pun dilakukan guna memaksimalkan pelayanan dan kinerja para pegawai. Tahun ini, BNN RI membangun klinik pratama, lift gedung, renovasi ruang rapat, dan renovasi ruang kelompok ahli. Selain itu, untuk memperkuat tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika, BNN RI meresmikan Laboratorium Narkotika di wilayah Tanah Merah, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Lewat laboratorium ini, BNN berharap dapat mendekatkan pelayanan di wilayah sekitar. Sebagai organisasi yang sehat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentunya memiliki pengawasan yang baik. Inspektorat Utama selaku pengawas internal tentunya memiliki standarisasi. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu, serta ISO 37001 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Tahun 2022 menjadi tahun yang istimewa bagi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya, BNN RI memperingati hari jadinya yang ke-20 tahun, tepat di tanggal 22 Maret 2022. Penentuan hari jadi tersebut berdasarkan keputusan Kepala BNN nomor Cap-12-12-KA-HK11/HK2004/2021/BNN tentang hari lahir Badan Narkotika Nasional. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun ini dilangsungkan dengan sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Diawali dengan malam renungan sebagai salah satu bentuk keprihatinan terhadap banyaknya korban penyalahgunaan narkotika. Kemudian pelaksanaan Puncak HANI dilaksanakan dengan dihadiri seluruh stakeholder di Pulau Bali. Dengan mengusung tema Kerja Cepat, Kerja Hebat Berantas Narkoba di Indonesia, peringatan HANI 2022 ini dijadikan momentum akselerasi upaya P4GN demi terciptanya Indonesia bersinar. BNN RI pun turut berperan aktif pada hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di tahun ini. Seperti mengikuti kegiatan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih, disusul dengan peringatan Malam Kebangsaan untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam merebut kemerdekaan Indonesia, serta pemusnahan ladang ganja di Aceh sebagai penutup rangkaian hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Guna mewujudkan Indonesia bersih narkoba, tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, BNN RI menggelar musyawarah perencanaan
yang dihadiri pejabat utama BNN RI serta Kepala BNN Provinsi seluruh Indonesia. Dalam musyawarah perencanaan tahun ini, Kepala BNN RI menyerukan seluruh jajarannya untuk speed up, never let up dalam upaya P4GN. Beragam strategi dan kebijakan dilakukan demi terciptanya Indonesia bersinar atau bersih narkoba. Di bawah tongkat komando Dr. Petrus Reinhard Golose, BNN RI memiliki 4 strategi jitu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN, yaitu melalui soft power approach, hard power approach, smart power approach, dan cooperation. Melalui strategi soft power approach, Kepala BNN RI membangun strategi untuk dapat mengurangi permintaan narkotika di Indonesia. Pertama, tentunya dimulai dari dunia pendidikan. Tahun ini, BNN RI bersinergi dengan sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Manado, serta beberapa universitas negeri lainnya sebagai kampus bersinar. Tak hanya itu, bersama pemerintah Provinsi Riau, BNN RI juga meluncurkan program integrasi pendidikan anti narkoba atau IPAN pada kurikulum Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus. Pelibatan generasi muda tentunya menjadi hal wajib. BNN RI menggelar kegiatan bertajuk Dancing Against Drugs dan Lomba Pantun. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wadah positif kepada generasi muda untuk menyalurkan kreativitas, sehingga dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Tak berhenti sampai di situ, dialog interaktif juga menjadi salah satu kegiatan unggulan BNN RI dalam program ketahanan keluarga, seperti yang digelar di wilayah Manado, Sulawesi Utara. BNN RI memberikan pemahaman kepada sekitar 500 peserta yang terdiri dari paskibraka serta nyong dan noni se-Sulawesi Utara tentang P4GN. Melalui olahraga dan seni, BNN tahun ini menggelar kompetisi tingkat internasional bertajuk Smash on Drugs dan Sing Against Drugs. Melalui kegiatan ini, Kepala BNN RI mengajak generasi muda, baik yang ada di Indonesia maupun negara sahabat, untuk menyatakan perang melawan narkoba atau War on Drugs. Tidak hanya generasi muda, BNN RI tentunya juga menyasar masyarakat, terutama yang berada di daerah rawan peredaran narkotika. Bekerja sama dengan pemerintah daerah, BNN RI bersinergi membangun desa bersinar, seperti di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat, di mana Kepala BNN bersama Forkopimda setempat secara tegas mendeklarasikan perang melawan narkoba atau War on Drugs demi menciptakan desa bersinar. Dalam implementasi strategi soft power approach, BNN RI juga memiliki program ketahanan keluarga anti narkoba yang diwujudkan dalam pembentukan fasilitator di wilayah DKI Jakarta dan Yogyakarta, serta memberikan pelatihan ketahanan keluarga anti narkoba yang dilaksanakan di Surakarta dan dibuka langsung oleh Ketua PKK Kota Surakarta, Selvi Ananda Gibran Rakabuming. Keterlibatan masyarakat tentunya tidak berhenti sampai di situ. BNN RI juga memiliki program Grand Design Alternative Development, yaitu program yang mengubah lahan bekas penanaman ganja menjadi lahan dengan tanaman produktif. Pada tahun 2022, BNN RI bersama pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, melakukan penanaman jagung hibrida dan kopi sebagai kultivasi tanaman narkotika. Tidak lupa, BNN RI membekali masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan narkoba, berupa pelatihan life skill. BNN RI memberikan pelatihan
seperti pembuatan kue hingga pelatihan menjadi peracik kopi atau barista. Hal ini dilakukan tentunya untuk mencegah masyarakat terlibat dalam peredaran narkotika. Masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan pendampingan bagi korban penyalahgunaan narkotika. Melalui program intervensi berbasis masyarakat, BNN RI memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk dapat melakukan pencegahan dini atau bahkan pendampingan bagi korban penyalahgunaan narkotika tingkat ringan. Pada strategi soft power approach ini, BNN RI terus meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, seperti peningkatan layanan rehabilitasi rawat jalan melalui webinar bertajuk Rehabilitasi Rawat Jalan Efektifkah? BNN RI menyampaikan bahwa rehabilitasi rawat jalan lebih efektif dan efisien dalam konteks biaya, sarana, sumber daya manusia, serta fleksibilitas. Upaya peningkatan kualitas layanan rehabilitasi juga dilakukan melalui rapat kerja yang sekaligus kegiatan temu ilmiah layanan rehabilitasi berbasis bukti. BNN RI mencoba menciptakan inovasi untuk memberikan pelayanan rehabilitasi yang berkualitas bagi korban penyalahgunaan narkotika. Pada kesempatan yang sama, BNN RI memberikan penghargaan apresiasi bagi layanan rehabilitasi terbaik yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, BNN RI juga mendapat penghargaan dari Global Center of Credentialing and Certification atau GCCC atas dukungan terhadap program sertifikasi para praktisi bidang rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Penanganan narkotika tentunya juga harus dilakukan secara tegas. Melalui strategi hard power approach, BNN RI berusaha untuk memutus suplai narkotika yang ada di tanah air. Tahun 2022, BNN RI bersama stakeholder terkait merilis sejumlah kasus narkotika. Salah satu yang terbesar berlangsung pada bulan Juli. BNN RI bersama TNI Polri serta Bea Cukai berhasil mengamankan barang bukti mencapai 3 kuintal dengan rincian 1,19 kuintal sabu dan 1,81 kuintal ganja. Dalam penyidikan tersebut, BNN RI juga mengamankan 20 orang tersangka, di mana 4 diantaranya merupakan aparat penegak hukum aktif. Upaya pemutusan suplai narkotika juga dilakukan dari hulu. Hal ini dibuktikan dengan pengungkapan pabrik rumahan pembuatan narkotika golongan 1 jenis sabu dan prekursor bahan pembuat sabu di Batam, Kepulauan Riau. Tidak hanya itu, di akhir Oktober, BNN RI kembali mengungkap adanya pabrik rumahan pembuatan narkotika berkedok rumah makan di Pekanbaru Riau, di mana BNN RI berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika golongan 1 jenis ekstasi dengan berat bruto sekitar 950 gram. Wilayah perairan juga tidak luput dari perhatian. Tahun ini, BNN RI bersama Bakamla serta Korps Polairut menggelar Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2022 menggunakan Sandi Purnama, gempur peredaran narkoba bersama. Operasi laut kali ini meliputi kawasan Selat Malaka, Makassar, Laut Sulawesi, serta beberapa titik perairan yang rawan akan penyelundupan narkoba. Operasi yang berlangsung selama 2 pekan ini berhasil mengungkap 3 kasus dengan total barang bukti berupa sabu seberat 177,4 kg dan ekstasi sebanyak 19.700 butir. Pemusnahan barang bukti narkotika sesuai perintah undang-undang selalu dilaksanakan oleh BNN RI. Tahun ini, BNN RI setidaknya telah menggelar 6 kali pemusnahan barang bukti narkoba, seperti di BNN Provinsi DKI Jakarta, BNN Kota Jakarta Utara, BNN Kabupaten Bogor, dan ditutup di kantor Gubernur Banten. Pemusnahan ladang ganja juga menjadi salah satu langkah
untuk memutus suplai dalam strategi hard power approach. Seperti yang dilakukan di kawasan Aceh Besar pada bulan Maret 2022. BNN RI berhasil memusnahkan sedikitnya 8 hektar ladang ganja siap panen di Dusun Merah, Desa Lamtoba, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Di tahun ini juga, untuk pertama kalinya, sebanyak 7 jenderal BNN RI turun langsung untuk melakukan pemusnahan ladang ganja. BNN RI juga melakukan bimbingan teknis tindak pidana pencucian uang. Kegiatan ini bertujuan untuk memiskinkan para bandar narkotika. Kemajuan teknologi menuntut kita untuk terus berinovasi dalam upaya P4GN. Layanan berbasis IT menjadi penting. Pada tahun ini, BNN RI meluncurkan aplikasi elektronik administrasi penyidikan atau e-Mindik. Aplikasi ini merupakan implementasi e-government untuk menjadikan BNN RI lembaga negara yang transparan dan akuntabel. Bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara, BNN RI juga meluncurkan Computer Security Incident Response Team atau BNN CSIRT. BNN CSIRT ini merupakan tim satuan yang bertugas menghalau jika terdapat serangan cyber kepada BNN RI. Penggunaan layanan berbasis digital juga dilakukan pada layanan rehabilitasi. Tahun ini, BNN RI meluncurkan aplikasi New Sirena atau Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba, sebuah sistem pendataan komprehensif untuk menampilkan data pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi di lingkungan BNN secara real time. Tidak hanya itu, BNN RI juga tengah mengembangkan layanan rehabilitasi virtual yang diberi nama TREN atau Teknis Layanan Telerehabilitasi Narkoba. Melalui sistem tersebut, diharapkan korban penyalahgunaan narkotika bisa mendapatkan layanan rehabilitasi dari manapun dan kapanpun. Penanganan permasalahan narkoba di tanah air tentunya tidak bisa dilakukan seorang diri. Oleh karena itu, BNN RI menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait dalam upaya P4GN. Di antaranya adalah kerjasama dengan Bareskrim Polri. Kerjasama ini mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, BNN RI menjalin kerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia Pelindo. Kerjasama ini diharapkan dapat memutus peredaran gelap narkotika melalui jalur laut. Selain dengan kedua instansi tersebut, BNN RI juga menjalin sinergitas bersama sejumlah pemangku kepentingan lain dalam upaya P4GN, diantaranya dengan Radio Republik Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, PT Grab Indonesia, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK, serta sejumlah instansi atau lembaga lain. Tidak hanya itu, BNN RI pun menjalin kerjasama dengan sejumlah kementerian atau lembaga. Pada pertengahan tahun 2022, BNN RI bersama 9 kementerian terkait menandatangani nota kesepahaman bersama dan pedoman kerja tentang sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi atau SPPT-TI. Melalui kerjasama yang diprakarsai oleh Kemenko Polhukam ini, diharapkan dapat terwujudnya proses penanganan tindak pidana yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penandatanganan nota kesepahaman bersama kembali dilaksanakan. Bersama 16 kementerian atau lembaga tanah air, menandatangani nota kesepahaman tentang percepatan mall pelayanan publik. Kesepahaman tersebut guna mendorong hadirnya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan nyaman. BNN RI tentunya juga menjalin kerjasama dengan negara-negara sahabat. Awal 2022, Kepala BNN RI mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Nasional Anti-Drugs Agency atau NADA Malaysia secara virtual. Pertemuan virtual ini
membahas mengenai pertukaran informasi kedua negara dalam bidang P4GN. Kunjungan ke beberapa negara mitra juga telah dilakukan. Kepala BNN RI melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara Amerika Latin, Eropa, serta Asia Tenggara. Kunjungan tersebut sebagai pertukaran informasi mengenai penanganan permasalahan narkotika di masing-masing negara. Tidak hanya itu, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melakukan pertemuan dengan Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs atau INL, Community Anti-Drugs Coalition of America atau CADCA, dan New York Police Department atau NYPD. Pada pertemuan tersebut, delegasi BNN RI menyampaikan pentingnya kerjasama internasional dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di pedesaan, keluarga, dan generasi muda. Pada tahun ini, Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan The Far East Regional IDEC Working Group yang dibuka oleh Kepala BNN RI. Sebanyak 98 dari 14 negara mengikuti pertemuan yang berlangsung di Pulau Dewata tersebut. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi wadah khususnya Asia Timur dan Pasifik dalam memperkuat barisan perang melawan narkoba. Selain itu, BNN RI juga aktif mengikuti pertemuan internasional, baik secara daring maupun luring. Di antaranya adalah sidang sesi ke-65 CND, ASOT ke-43, pertemuan ICTF ke-7, serta ISUP di Abu Dhabi. Atas kinerjanya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN RI berhasil meraih sejumlah penghargaan di tahun ini. Pertama, BNN RI menerima penghargaan kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman RI. BNN RI dinilai memenuhi standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. BNN RI kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-14 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan, di mana 9 diantaranya diraih secara berturut-turut sejak tahun 2013. Pencapaian ini merupakan buah dari kerjasama seluruh satuan kerja yang ada di BNN RI. Pencapaian tersebut membuat BNN RI kembali mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas pencapaian meraih predikat WTP lebih dari 10 kali. Raihan tersebut menjadi bukti nyata pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang akuntabel. Jelang tutup tahun, BNN kembali mendapat penghargaan Anugerah Reksa Banda tahun 2022 yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Penghargaan ini merupakan hasil peningkatan indeks pengelolaan aset BNN RI pada tahun 2021 sebesar 2,82 menjadi 3,19 pada tahun anggaran 2022. BNN RI mendapat penghargaan berupa sertifikat akreditasi SNI ISO /IEC 17043.2 2010 sebagai penyelenggara uji profisiensi dengan ruang lingkup metamfetamina atau sabu dan MDMA atau ekstasi untuk objek profisiensi berupa padatan urin buatan. BNN RI akan terus berupaya untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Namun BNN RI tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat, kementerian lembaga, serta para stakeholder. Hal tersebut guna mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba. War on Drug, speed up, never let up.